Saya kalau misalkan mau memotivasi diri saya, simple banget sih. Ada beberapa hal. Content Creator Black Book. Buat konten, hasilkan income. Temukan rahasianya di contentcreatorblackbook.com. Jadi produk digital itu enaknya adalah, kalau Anda bikin produk digital, enaknya adalah marginnya itu hampir 100%. Bener kok, emang enak, ya enak, modal nol dijual berkali-kali. Makanya. Jadi kalau misalkan Anda memang beneran pengen dapat duit banyak, sekarang tuh eranya digital. Jadi pikirkan gini, era tahun 1800-an, abad 18 ke belakang, itu era tanah. Jadi kalau Anda punya tanah, maka Anda kaya dan Anda mempekerjakan banyak orang. Oke. Nah, era di akhir 1800-an dan di awal tahun 1900-an itu era industrial. Jadi pabrik. Oke, itu pabrik. Nah, kemudian tahun-tahun 1940-60-an itu era distribusi. Paham ya? Era distribusi. Jadi kayak Walmart itu munculnya di situ. Jadi barang-barang dari industri, dari pabrik itu didistribusikan. Jadi kalau Anda bikin perusahaan distribusi di tahun 60-an, 40 sampai 60-an, itu gede di situ. Di tahun 70-an itu era teknologi. Jadi munculnya IBM, Microsoft itu di situ. Teknologi di situ. Apple itu tahun 70-80-an itu munculnya di situ, 70-an. Kemudian di tahun 90-an itu sudah mulai internet. Oke, itu internet. Nah, internet berarti mulai informasi. Maka Google muncul di situ. Google adalah organizing information, mengatur informasi, mencari informasi, database informasi. Oke. Nah, di era tahun 2000 lebih, 2005-an begitu, itu eranya platform. Maka muncul Uber, muncul Facebook, muncul Airbnb. Itu di sekitar tahun itu sampai hari ini. Nah, sekarang kalau Anda ngelihat eranya seperti itu, tapi Anda jualan barang, kulakan barang biasa, ini kan sebenarnya era-era tahun 60-an sebenarnya. Nangkep ya? Eranya mundur gitu. Ketika saya main di suplemen fitness waktu itu, saya di awal tahun 2000-an, tahun 99 saya masuk di situ. Barangnya itu nggak ada di Indonesia, suplemen fitness. Jadi saya langsung menguasai satu Indonesia dalam waktu sekian tahun ya. Berapa tahun ya waktu itu ya? 2007 itu saya udah pensiun, udah di rumah aja, income mendekati 1 miliar per month. Ya jadi udah, itu era-era tahun itu gitu, 2007. Jadi kalau sekarang Anda baru mikir kulakan barang di Tanah Abang, buat saya sih ketinggalan sebenarnya. Karena saingannya akan banyak sekali, karena itu sudah, eranya udah lewat. Nah, makanya era-eranya kalau Anda perhatikan di Amerika, kalau Anda lihat 10 orang terkaya di Amerika, itu teknologi, kayak begitu. Ada satu lah fashion ya, si Bernard Arnault ya, itu kan si LVMH ya, itu satu gitu. Sisanya adalah teknologi. 1M itu omset atau profit? Kalau omset saya nggak ngomong ya, omset itu mah kekecilan. Kalau Anda lihat di Indonesia, itu masih tanah. Masih yang punya tanah, punya model-model properti, habis itu masih industrial, masih di era-era itu. Jadi masih nyisa di era tanah sama era-era di industrial. Itu masih di Indonesia. Anda lihat top paling gedenya. Belum ke teknologi. Teknologi nggak ada. Indonesia masih ketinggalan jauh untuk teknologi. Artinya adalah kalau Anda ngelihat di Amerika kayak begitu dan di Indonesia seperti ini, Anda bisa lihat bahwa Indonesia akan mengarah ke sana akhirnya. Ini presiden baru kepilih. Kita nggak akan tahu kapan tiba-tiba bensin naik. Ya, bensin naik. Begitu bensin naik, semuanya jadi mahal. Inflasi terjadi. Nah, di negara maju, itu mahal. Bensinnya semua mahal dan tenaga kerjanya mahal. Di Indonesia masih murah. Nah, kalau di Indonesia bisa mengejar ke sana, semuanya jadi mahal, akhirnya yang terjadi kayak di Amerika. Di Amerika, asisten rumah tangga atau pembantu itu very expensive. Jadi nggak ada kayak di Indonesia yang setiap rumah itu punya asisten rumah tangga, ART. Itu nggak ada di Amerika. Ya. Nah, karena tidak murah, maka yang terjadi adalah daripada saya nyuruh orang untuk ngecat rumah, saya belajar ngecat rumah sendiri. Makanya kalau Anda perhatikan di film-film di Amerika ya, film-film bule gitu kan, orang ngecat rumah ngecat sendiri. Saya nggak tahu kalau Anda pernah tinggal di Amerika, mungkin ngecat rumah ngecat sendiri. Kebanyakan kayak begitu. Nangkap ya? Karena apa? Karena kalau misalkan saya hire orang, mungkin rumah saya selesai itu gaji saya sebulan habis tuh buat ngebayarin itu tukang cat.
Kalau di sini kan nggak ya, chat-chat aja lah, dikasih berapa juga selesai. Murah di Indonesia. Tapi ketika inflasi terjadi, maka arahnya orang akan meningkatkan skill mereka karena tidak akan mampu untuk meng-hire orang. Sehingga ketika itu terjadi, maka edukasi akan naik. Hari ini edukasi itu baru naik sedikit. Begitu kena COVID kemarin, itu semua edukasi itu naik banget. Wah, jualan buku saya itu jackpot banget itu. Kebayang jualan buku bisa 1 miliar sebulan itu kan hanya during pandemi. Hari ini, wah, rada challenging. Beda gitu. Jadi, begitu ada krisis kayak begitu, edukasi itu akan naik. Orang akan belajar hal baru. Nah, hari ini, itu kita berbeda dengan tahun-tahun 90-an kemarin. Yang relatively santai. Dunianya santai, tenang gitu. Itu nggak kayak begitu lagi. Hari ini tuh cepet banget pace-nya. Dikit-dikit sudah mulai ada AI. Ada COVID. Kemudian ada pilpres. Udah ininya dinamikanya terlalu ini banget, terlalu cepat sekali. Jadi yang namanya krisis bisa sewaktu-waktu terjadi. Bisa tiba-tiba harga bensin naik, habis itu inflasi terjadi, dan seterusnya. Itu bisa terjadi. Sehingga buat saya, saat ini terbaik adalah kalau bisa dapetin cash sebanyak mungkin, secepat mungkin. Nah, setelah Anda dapat cash sebanyak mungkin, secepat mungkin, dengan produk-produk yang modalnya hampir nol, income-nya besar, kemudian kalau sudah dapat cash, Anda investasikan. Nah, terserah, investasinya terserah. Anda mau investasi di saham, properti, ada yang bilang di Bitcoin, itu terserah, itu pilihan Anda. Intinya adalah Anda dapat duit dulu. Hari ini kalau Anda ngomongin tentang investasi di saham, di rumah, di properti, tapi nggak punya duit, percuma, apa yang mau diinvestasikan? Jadi, idenya adalah tadi, cari dulu bisnis apa atau produk apa yang marginnya besar sekali. Nah, hari ini saya ngelihatnya adalah di satu produk digital yang bentuknya edukasi. Itu enak banget. Anda nggak bisa RQ, profit hampir 100%. Bikin sekali, dijual berkali-kali. Gimana caranya Anda bisa punya kayak begitu dengan produk yang biasa? Kalau Anda bilang bahwa saya nggak ngerti, ya memang banyak orang akan nggak ngerti. Karena ini eranya masih baru kan. Eranya itu masih baru masuk. Of course banyak yang nggak ngerti. Nah, jadi tinggal Anda mau mengerti atau tidak. Itu pertanyaannya, bukan saya nggak ngerti. Jangan ngomong saya nggak ngerti, pasti nggak akan ngerti. Kalau Anda bilang kayak, AI, saya nggak ngerti AI itu semua orang akan baru mulai. AI itu baru setahun loh. Oke, AI itu baru kapan ya? 22 November 2022 kan ya? Kalau nggak salah kemarin ya. Pokoknya sekitar Novemberan lah, 2022. Saya udah punya banyak produk malahan. Saya udah punya mantra ChatGPT, saya punya buku yang ditulis oleh AI. Kita semua belajar bareng setahun yang lalu. Tapi sekarang tinggal pertanyaannya adalah seberapa cepat Anda belajarnya akan hal baru. Itu yang jadi PR sebenarnya. Nangkep kan ya? Cara mikir saya. Jadi mindsetnya adalah kita cari dulu industrinya. Yang saya introvert banget. So, saya sangat suka sekali ya di rumah, main game, nonton Netflix, baca buku, itu kesukaan saya. Jadi kalau diminta untuk bisnis yang keluar-luar itu saya nggak terlalu suka. Jadi ya pilihan di tangan Anda. Ada orang yang memang saya harus keluar rumah, harus itu, ya it's okay. Saya cuma memberikan wawasan aja bahwa ini loh eranya seperti ini. Apakah minat orang Indonesia tentang edukasi masih tinggi setelah masa lockdown? Lumayan. Lah, buktinya apa? Buktinya ini laku 500, men. Ini kayak bulan lalu laku 500. Oke, ini produk saya. Bulan ini itu saya jadi affiliate di sini. Ini. Anda tahu sendiri kan saya kemarin ngepromosiin ini. Ada muka saya. Nah, saya affiliate-nya di sini. Kemarin ketika kita launching harganya di 1 juta, laku segini. Saya sebagai affiliate, komisi saya itu di atas 250 juta, guys. Seminggu. Laku nggak? Masih laku. Sekarang coba seminggu dapat 250 juta nggak pakai modal. Kira-kira apa bisnisnya? Make sense nggak? Coba. Ini saya bukan, by the way, jangan dibayangin kayak, anak orang kaya dan sebagainya. No, saya kerja sendirian. Ini bener-bener di kamar saya. Ya, jadi kalau Anda lihat ini laptop gitu kan. Ini laptop, ini Netflix gitu. Tadi saya nonton Netflix, nonton horor. Ini udah. Modal saya cuman ini. So, sebutin coba yang nggak perlu apa-apa. Kemudian bisa menghasilkan segitu. Jadi affiliate, kemudian menghasilkan di atas 100 juta dalam waktu cuma seminggu aja. Coba sebutin bisnisnya apa. Biasanya akan challenging. Nah, karena saya super introvert, yang saya juga cuman sukanya di depan komputer, ya live begini ya udahlah ya. Dan kalau aku nggak berani munculin muka gimana? Mental blocknya diberesin. Karena mental block Anda mahal sekali kalau Anda nggak beresin. Bayangin,
bisa kayak begini, itu bisa menghasilkan jutaan begitu, tapi Anda bilang, nggak deh, mending nggak dapat jutaan, tapi saya keep mental block saya. That's insane buat saya. Mental block Anda terlalu mahal. Ikut jadi affiliate, yes, ikut aja. Kan murah, jadi affiliate bimbingannya cuma berapa itu? Cuma 200.000 atau berapa tuh? Tips untuk yang awal baru farming personal brandnya. Apa kabar, bro? Personal branding itu gini. Personal branding itu Anda harus punya personal opinion against the world. Jadi pendapat pribadi Anda terhadap dunia itu apa? Jadi bukan cuma sekedar kasih tips, kasih value, nggak ngefek. Personal branding Anda nggak bakal jadi ngasih tips, ngasih value. Why? Karena orang itu sudah tips dan value dan 3 cara ini, 3 cara itu sudah jadi komoditas hari ini. Sehingga ketika itu disebutin bolak-balik, akan jadi semua orang ngelihat, oh tipsnya sama aja di mana-mana, orang nggak suka. Jadi personal branding, orang itu suka ketika mempunyai opini tertentu. Kayak hari ini, opini saya adalah produk digital enak banget duitnya. Jadi creator harus jadi rich creator, bukan jadi content creator biasa yang miskin. Nah, itu pendapat saya pribadi. Gitu, angle saya seperti itu. Maka orang akan, kalau Anda tertarik dengan content creator, dengan bisnis, dengan modal kecil, tapi habis itu income-nya besar, maka Anda akan datang ke saya. Tapi kalau Anda ngerasa bahwa, nggak mungkin lah itu cuman gitu doang dan sebagainya, ya Anda akan pergi. Buat saya nggak apa-apa. Karena personal branding dibangun untuk yang suka ngikut, yang nggak suka nggak usah ngikut gitu. Iya kan? Nanggap kan ya? Karena Anda perlu berjualan ke orang yang ngikut Anda. Yang nggak ngikut tuh bukan target market. Ya udah biarin aja, nggak semua orang harus jadi content creator kok. Argumen saya seperti itu, nggak semua orang harus jadi content creator. Cara mengatasi kemalasan tapi masih miskin. Digali aja di kepala. Kenapa sih malas gitu? Kalau misalkan disuruh action, kenapa nggak mau action? Dicari tahu. Belajar public speaking. Oke, kalau Anda nggak berani public speaking, Anda bisa datang ke Traverse City lagi. Jadi, kayak misalkan kayak begini. Tadi Anda nanya, edukasi emang masih laku ya, Dan ya? Oh, jangan khawatir, masih laku. Lihat ya, kalau Anda nggak berani public speaking, Anda bisa ke sini. Di Traverse City, cari binaural. Ini ada namanya binaural audio PD public speaking. Segini. Ini yang beli udah berapa banyak ya? Udah 200 orang beli. 200 orang beli, harga 300.000. Berapa tuh? 60 juta kan ya? Income buat saya 60 juta. Gitu. Jadi kalau Anda bisa bikin produk-produk seperti ini, wah enak banget kan? Ini mau yang beli 1.000, saya nggak keluar modal apa-apa, udah selesai. Proses produksinya, saya syuting, saya rekaman di studionya, semua udah selesai. Nggak ada lagi modalnya. Jadi ya tinggal kayak begini aja, tiba-tiba ada yang pengen belajar public speaking, nggak pede nih, nggak berani nih. Ya udah, tinggal beli aja. Terus kayak begini, jalan terus kan. Karena akan ada orang-orang baru yang pengen berani pede public speaking. Nah, kayak gitu. Jadi kalau misalkan belajar public speaking, Anda bisa ikutin kelas. Misalnya kelasnya Haryanto Kandani, itu juga bisa. Anda cari aja Coach Haryanto Kandani, Anda ikutin dia. Itu juga bisa, ada kelasnya. Kemudian, kalau nggak PD-nya pakai ini, itu juga bisa. Nggak ada masalah. Oke. Anggap saya jadi muridmu. Saya punya banyak kelas. Jadi Anda tinggal pilih aja mau yang mana. Mau jadi content creator, mau jadi bikin online course, ada di link di bio saya. Mau jadi affiliate, ada di link bio saya. Semuanya ada sebenarnya. Tinggal kayak John bilang ini aja. Gimana caranya mengatasi kemalasan tapi masih miskin? Itu bagus banget itu pertanyaannya tuh. Anda mesti gali sebenarnya. Kenapa? Kalau action tuh kenapa? Anda tahu, saya di bulan Desember itu jualan kelasnya Kang Afif. Dalam waktu seminggu itu komisi di atas 100 juta. Affiliate. Oke? Itu di tanggal 13 sampai 19. Kalau Anda pernah ngikutin saya jualan kelas itu. Kemudian, Desember, saya nulis buku yang tadi. Nulis buku yang Rich Creator Black Book. Cuman di kepala, kayaknya liburan begini, nulis buku begini, enak sih. Habis itu, tapi ketika nulis, kenapa nggak saya bikin online course lagi ya? Saya bikin online course. Habis Natal, tanggal 26 Desember, saya syuting. Saya syuting tanggal 26, saya luncurin online course saya tanggal 4 Januari. Yang tadi, traktir kopi formula. Dapat 500 miliar. Kebayang ya? Habis itu, udah jalan 500 miliar, siap-siap lagi untuk course yang ngiklan, paid traffic bootcamp. Kita luncurin tanggal 5 ya kemarin ya, 5 Februari ya kalau nggak salah. Komisi 250 juta. Enak banget ya. Ini sambil menyelesaikan buku saya. So saya very produktif. Terus kayak begitu. Kok Denny lagi down yang bikin bangkitin semangat itu apa? Lihat angka. Saya kalau misalkan mau memotivasi diri saya, simple banget sih. Ada beberapa hal. Satu, saya suka gadget. Ya, saya suka gadget. Anda pernah lihat nggak? Saya tuh punya barang kayak begini loh.
Ini bukan Steam Deck by the way. Steam Deck itu murah. Ini mahal. Ini kalau nggak salah kemarin saya beli 27 juta. Nih, ya. Jadi saya memang suka gadget gitu. Itu satu yang memotivasi saya terus bergerak. Jadi kalau stop, nggak boleh beli gadget sama sekali, mungkin motivasi saya akan turun. Itu satu. Yang kedua adalah saya suka coret-coret ngitung omset. Kalau misalkan saya jualan gini caranya. Ini saya ya, by the way tidak pasti akan bisa berlaku untuk Anda karena ini punya saya, kepala saya. Saya tuh ngitung. Kalau saya jualan gini, cara mikirnya. Sebentar ya, saya ambil. Nah, misalnya begini. Kalau saya jualan e-book misalnya ya, di sini ada e-book gitu ya. E-book. Harganya misalkan saya jual 100.000. Misalnya ini biar gampang hitungnya aja. Kalau saya bisa jualan 5 per day, maka saya bisa dapat 500.000 nih. Per day nih. Menarik nih. Kalau saya punya 500.000 per day, maka 1 bulan saya bisa dapat 5 berarti berapa? Kalau dikali 3, 1,5, 15 juta. Bener gak ya? Bener ya? 15 juta per month. 1 tahun ini bisa jadi 180 juta per tahun. Saya kan mikirnya kayak gitu. Cara saya ini. Menarik ya. Ini baru 1 e-book ya. Berarti kalau saya punya 10 e-book, berarti dalam 1 tahun saya bisa dapat 1,8 M. Wah. Ini menarik nih, 1,8 M. Mikirnya langsung kayak, abis itu e-book apa saja yang bisa saya jual ya? Saya akan langsung ke ChatGPT misalkan. Ke sini. Sebutkan 10 e-book yang lagi tren. Nah, misalnya kayak begitu. Salah sih, harusnya 10 topik e-book gitu ya. 10 niche. Nah, tapi intinya adalah kayak begini. Ini yang saya lakukan. Ini kan punya orang lain. Saya nggak mau. Sebentar, saya nggak mau. 10 ide niche e-book yang lagi tren. Coba kayak begini. Termasuk ini ada guru PAUD, kira-kira bisa jualan apa? Saya kan jualan kayak begini, jualan e-book lah. Angkanya kan udah clear tadi kan ya teman-teman ya? Angkanya udah clear loh. Angkanya kayak begini loh. Masa nggak semangat? Bisnis Anda bisa nggak dapetin segini setahun? Gitu aja. E-book loh. Pure profit loh. Ya dihabisin sama inilah, dihabisin sama iklan lah. Iklannya ambil 30% lah. Ini ada kayak gini. E-book anak-anak, e-book kesehatan wanita, kesehatan kebugaran, diet dan resep, obat alami, dan seterusnya. Dan saya bisa explore dari sini. Saya mencari, misalkan ini, sebutkan 10 ide judul e-book seputar self-development. Nah, kayak gini. Wah, mind map saya terbuka. Aku jadi tahu apa yang harus aku lakukan ke depan. Makanya, seru kan ya? Bikin buku untuk anak usia dini seperti nama hewan buah, cetak jual di Shopee, bikin ads di FB. Boleh. Jual di Traversity juga bisa kan habis itu. Nah, ini ada Mindfulness Mastery. Living in the Now for Happier Life. Traversity dan Clickbank ya. Mirip-mirip lah ya. Mirip-mirip. Iya, max 30 orang sebulan udah mabuk. Makanya itu saya bilang nggak scalable. Cara naikin value personal branding karena aku jualan tas kulit seperti nyambung ke personal branding pribadi untuk konten. Ya, belum kepikir saya. Belum kepikir. Apa pendapat Ko Denny tentang bisnis insurance? Nggak apa-apa, baik-baik aja. Income-nya gede. Putri, sosmed apa menurut Ko Denny yang bagus untuk list building? Instagram tetap. Gimana cara cari peluang bisnis untuk orang yang tidak memiliki koneksi dan untuk mengetahui jika ada bisnis seperti itu? YouTube. YouTube. Anyway, teman-teman. Misalnya ini, saya stop ya. Anda tinggal bikin kayak begini, the confidence code. Misalnya, nomor 5. Buatkan outline e-booknya. Saya mau 5 bab. Ini contoh banget. Nomor 5.
The Confidence Code, Unlocking Your Full Potential, teknik dan latihan untuk membangun kepercayaan diri dan mengatasi ketakutan serta keraguan. Kayaknya ini ebook yang cukup bagus nih ya. Kayaknya marketnya cukup banyak nih, Gen Z lagi mau nih. Ya udah tinggal begini aja kan. Jadi kalau Anda nanya gimana cara memotivasi, ya saya langsung bermain-main sama kayak begini. Kalau mau bikin produk digital, ambil course yang mana? Yang 30 Days Challenge bikin kursus online. Traffic Bootcamp kapan batch 2? Bulan depan lah. Kelas bikin produk digital tadi ya, yang tadi ya ada di 30 Days bikin kursus online. Di link di bio saya. Nah ini kan udah muncul nih. Habis itu tinggal dibuat kan isinya. Udah dikasih outline, tinggal cerita aja. Kemudian biasanya per tahun launch berapa produk baru. Nggak ada patokannya sih. Kemarin tuh sempat lama nggak bikin. Sekarang ini lagi produktif banget sih. Ini muncul terus kan, produk saya muncul terus tuh. Bahkan traktir kopi itu kan muncul terus tuh. Oke, ini waktu saya hampir habis nih. Itu aplikasi apa yang dipakai untuk nyari topik? Ini saya bikin pakai ChatGPT, teman-teman. Anda yang tadi nanya misalkan ide konten untuk tas kulit gitu ya, Anda masih old mindset, itu satu. Kedua, Anda tinggal nanya ChatGPT aja. Ide konten buat tas kulit, target marketnya siapa gitu aja. Bikin ebook apakah harus ilegalitas? Enggak jawabannya. Materi kayak gini bisa didapatkan di mana? Iya ini di live saya bikin kayak begini. Nah, saya bisa mencari ide kayak begini. Ini udah bonus buat Anda nih ya. Oke, misalkan gini. Cara apa? How to misalkan tadi apa ya judul ininya ya? Cara menghadapi kegagalan atau sebentar. Ini aja lah. How to build my confidence. Misal how to build my confidence and self-esteem. Misalnya begini ya. Oke. Saya kan sort based on view count. Jumlah yang paling banyak. Nah ini. The skill of confidence. Nih Anda lihat ya, teman-teman ya. The skill of confidence. Misalnya nih, TEDx ya. TEDx ya. 28 juta view. Oke, so muncul kayak begini. Saya akan summarize isinya. Nested. Oke, saya akan summarize isinya. Ini 28 juta view loh. Oke, ini udah selesai nih. Oke, ini udah selesai. Dari sini saya ambil, saya copy paste, saya bilang ke sini, ke ChatGPT, buatkan outline buku dari materi ini. Buat outline-nya aja. Dari situ baru nanti Anda ceritain pakai cerita Anda sendiri sehingga tidak jiplak-plek. Karena kalau jiplak-plek plagiat ya. Jual ebook berupa PDF di platform mana? Triversity. Triversity. Kan crazy ya sekarang ya. Informasi itu kayak begini loh, di tangan gitu informasi itu. Tinggal Anda kemas kayak begini, jadiin ebook habis itu. Jadiin online course, bisa aja kan? Jadiin online course, jadiin ebook, pokoknya diprodukkan. Ini kan informasi nggak ada harganya. Tapi begitu dibuat dalam bentuk produk, itu jadi ada harganya. Udah jadi ebook nih. Dijual harganya berapa? 90.000. Gokil kan? Sebenarnya. Pakai extension apa? Tadi saya pakai Harpa ya. Saya pakai Harpa. Harpa.ai. Lah kan habis itu tinggal cari-cari ya. Kalau misalkan Anda ini cara memelihara kura-kura ikan cupang nih. Ya kan? Tinggal cari aja gitu. Mana yang gede nih? Oke, kita gede ini. Ini 4,7 juta nih. Udah sama aja kayak begini. Dibuka, di pause, summarize. Dapat. License AI apa commercial use?
Iya, nggak ada masalah. Cuman saran saya itu jangan di copy plug kayak begitu tadi ya. Itu di copy plug itu hanya untuk membuat outline-nya aja. Nah, dari sini Anda bisa create sendiri, utak-atik sendiri, ada banyak tools di luar sana untuk bikin kontennya. Dari sini aja, misalkan di sini ya. Expand teks ini jadi satu bab sebanyak 500 kata. Transaksi pembelian e-booknya nanti bisa dibuat otomatis. Bisa. Anda giniin aja jadi buku, tapi mesti diutak-atik sedikit ya. Scroll ke atas untuk lihat pertanyaannya. Cuman ini aja, expand teks ini jadi satu bab sebanyak 500 kata. Ini tadi saya ambil dari outline-nya dia. Nah, ini di sini, dari outline-nya dia. See? Makanya ngumpul sama saya, ya. Anda akan dapat banyak ide kayak begini. Masa masih nyari mau bisnis apa masih bingung sementara di depan mata kayak begini loh. Kan gokil ya. Nih, misalnya nih, ini kayak begini, ini kayak begini. Ini kemarin ada intimacy. Teknik suami istri. Nah, ini laku nih 15. Harga 300.000. Berapa itu coba? 300.000 kali 10 aja udah 3 juta. 4 juta setengah ya. Dapat 4 juta setengah bikin kayak begini dong. Anda tuh cuma perlu membuka diri aja. Jadi kalau misalkan ngikutin saya aja, agak jarang orang kayak saya. Agak jarang. Trust me, agak jarang gitu. Yang sampai bikin platform, bikin semua. Saya punya komunitasnya. Tanggal 29 Februari ada acara di kantor Meta. Datang, ngumpul, ngobrol. Itu acaranya murah kok. Cuman bayar 150.000 dapat kaos, dapat makan lagi, kan udah murah sekali ya. Datang ngumpul, ngobrol sama teman-teman yang lain, networking. Kayak begitu. Berarti bisa buat buku pakai AI. Loh, ini saya pakai AI. Saya ngelakuin itu untuk buku ini, guys. Saya bikin buku ini setebal 256 halaman. Ya, ini 256 halaman. Kebalik ya, tapi anyway ini 256 halaman. Satu hari nulis ini pakai cara kayak tadi. Ini one day. Ini saya buat di Februari tahun lalu. Jadi memang sengaja saya bikin ini untuk ngetes bisa nggak ChatGPT nulis buku dan dijual dapat duit. Dapat duit, men. Ini saya laku hampir 500.000 pakai ini.